Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak semua dimanapun berada. Kita kembali berjumpa di acara Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Yohanes Duka Kadiwano, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batarahaya, Surabaya. Nah saudaraku, mari sebelum kita masuk dalam renungan, kita bersatu di dalam doa. Matahari boleh tenggelam, kami masih menikmati napas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu ini sungguh-sungguh menyatu dalam hidup kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Berkatilah hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, di mana pada akhirnya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan waktu kami Tuhan di awal pembacaan firman-Mu sampai pada akhirnya pemberitaan firman-Mu. Dialah Tuhan yang berkuasa dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, Elia mengambil jubahnya, menggulungnya dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Jawab Elisa, kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabian. Kata Elia, engkau meminta hal yang sukar. Namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca firman Tuhan ini dari 2 Samuel pasal 2 ayat 8 sampai 10, saya teringat ada pemeo mengatakan, tidak ada pesta yang tak akan berakhir. Kita memahami ungkapan ini mau mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya. Bahwa setiap pertemuan, setiap kebersamaan akan diakhiri dengan perpisahan. Nah, inilah realita kehidupan manusia. Tugas, tanggung jawab, pekerjaan, apapun yang kita kerjakan, semuanya kelak akan berakhir. Nah, dalam tugas tanggung jawab pelayanan pun demikian adanya. Ya, khususnya di GPIB ada periodisasi pelayanan yang diberlakukan bagi para pelayan. Contohnya ada serah terima pelaksana harian majelis jemaat
masa bakti 2022-2025 ke PHM masa bakti 2025-2027. Hal ini menyadarkan kita bahwa ternyata kita manusia itu terbatas adanya. Melainkan dari keterbatasan kita manusia, kita dihentar untuk menyadari bahwa perlu adanya tongkat estafet dalam sebuah pelayanan yang tentunya berdasarkan kehendak Allah, bukan pada kehendak manusia. Nah, firman Tuhan ini bicara tentang keteladanan, tanggung jawab, dan wibawa dari dua sosok yang sangat terkenal sebagai tokoh, yaitu Elia dan Elisa. Elia adalah seorang yang berasal dari Tisbe, Gilead. Artinya namanya Tuhan adalah Allahku. Ia melayani sebagai nabi di kerajaan Israel Utara pada zaman Raja Ahab, Ahazia, dan Yoram. Nah, Elia ini tercatat sebagai nabi yang hidup kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, dalam Alkitab, Elia dan Henokh adalah dua tokoh yang tidak mengalami kematian. Sebagai seorang nabi, Elia berani menyuarakan suara kenabiannya, menentang kehidupan yang salah dari seorang raja yang kejam, yaitu Raja Ahab, bersama dengan istrinya Isabel yang menyembah Baal. Dan karena mereka juga merebut kebun anggur Nabot, jadi Elia ini pernah bersembunyi di tepi sungai Kerit dan diberi makan oleh burung-burung gagak setiap pagi dan sore. Dan di sini doa Elia benar-benar didengar Tuhan. Nah, Elisa ini menganggap Elia ini sebagai seorang ayah karena keteladanannya, juga kepribadiannya yang diwarisi serta komitmennya dalam pelayanan sungguh-sungguh menggugah motivasi dari seorang tokoh muda yang bernama Elisa. Nah, Elia dan Elisa yang bekerja sama dalam pelayanan melaksanakan tugas sebagai nabi, sehingga banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi firman Allah harus disampaikan. Ya, walau kadang-kadang tidak disenangi banyak orang. Nah, ketika Elia melempar jubahnya kepada Elisa dan Elisa menangkapnya, nah itulah tugas atau penugasan dan tongkat estafet pelayanan selanjutnya. Nah, firman ini adalah sebuah gambaran. Karena itu dia gambaran meninggal, dan karena itu dia digantikan oleh Raja Yoram. Nah, dalam konteks cerita inilah maka penulis mengangkat cerita tentang Elia naik ke sorga. Jadi jelas dalam ini Elia dan Elisa ada di Gilgal. Mereka kemudian menuju ke Betel, kemudian ke Yeriko, dan kemudian mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, di Betel maupun di Yeriko para nabi memperingatkan Elisa, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Hal ini memberikan kesan bahwa kredibilitas dari nabi-nabi itu diragukan. Nah, kemudian mereka melewati tempat-tempat ini bukan kemauan mereka sendiri, tetapi ini karena perintah Tuhan. Nah, tempat-tempat yang mereka tuju ini bukan karena kebetulan saja, tapi ini selalu ada hubungan teologis, bahwa pusat-pusat peribadatan tidak menunjuk pada suatu tempat, tetapi penyembahan kepada Tuhan lewat relasi personal yang utuh dengan Tuhan.
Nah, dari perjalanan mereka kita melihat jarak yang mereka tempuh itu ya memang lumayan jauh. Nah, dari perjalanan ini Elia selalu meminta agar Elisa tidak mengikutinya. Tetapi Elisa selalu berkata bahwa apapun yang terjadi, dia harus tetap bersama-sama dengan Elia. Benar saudara, sampai di titik Elia diangkat ke sorga, Elisa menyaksikannya secara langsung. Satu hal yang menarik yaitu ketika timbul dialog, sebagian dari roh yang ada pada Elia, tetapi Elia tidak menjanjikannya dengan muluk-muluk. Elia tidak membuat Elisa jadi senang bahwa dia akan memberikan itu. Tapi selalu bahasa yang ia gunakan adalah jika Tuhan berkenan. Nah saudaraku, demonstrasi tentang Elisa juga memiliki roh Allah adalah ketika jubah yang ditinggalkan oleh Elia, dia koyak-koyakan kembali. Dan air sungai Yordan itu terbelah dua kembali untuk dilewati Elisa pulang. Nah, sehingga dari firman Tuhan ini mau menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan orang yang hidup benar dan setia kepadanya di dalam pelayanan. Mengapa tokoh Elia dan Elisa dimunculkan? Karena kondisi pemerintahan dan rakyat yang sangat memprihatinkan waktu itu menyembah Baal. Nah saudara jemaat, jadi implikasinya bagi kita sekarang ini, lewat kisah ini kita bisa melihat tentang bagaimana keteladanan, komitmen, serta loyalitas. Kita tidak lama lagi akan tiba pada pemilihan pelayan-pelayan unit-unit misioner. Sehingga dari kisah senior Elia ini memberikan contoh dan teladan bagi Elisa. Maka sebagai pelayan-pelayan harus memberi contoh dan teladan untuk mewarisi tugas pelayanan yang berat namun mulia. Nah, yang kedua kita bisa belajar dari Elisa tentang bagaimana menghormati Elia sehingga regenerasi pelayanan terus berjalan. Kemudian kita boleh melihat bahwa bagaimana yang dipilihnya sesuai dengan kehendaknya. Nah, dalam kehidupan berjamaah dan bergereja di masa-masa sekarang ini, GPIB dihadapkan dengan tantangan yang sangat luar biasa yang kadang mau melemahkan iman dari jemaat. Tetapi warga GPIB diharapkan untuk belajar dari Elisa tentang loyalitas dalam melayani. Nah, jemaat diharapkan memiliki kesetiaan kepada Tuhan melalui gereja ini. Melalui bacaan ini jemaat kiranya setia pada satu gereja, yaitu gereja di dalam hal ini adalah GPIB di dalam iman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh hadir, boleh menguatkan, menyapa, menegur, dan menasihati kami sebagai umat-Mu. Ajar kami untuk memperbaiki diri, supaya dengan dasar iman untuk terus bergerak, untuk terus melakukan setiap perintah dan kehendak-Mu, dan meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Memperbaiki diri kami dari hari demi hari, sehingga harapan kami di hari depan Tuhan akan mewujud nyatakan bagi kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa.
berkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, kerja dan pelayanan kami, supaya kami senantiasa bersaksi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang boleh terjadi di dalam hidup. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.